نبدأ يا إخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار. أما بعد، ويا معاشر المسلمين ويا إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semua bisa berkumpul kembali, bisa bersama-sama lagi dalam rangka melakukan kewajiban kita selaku hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk nantinya kita semua bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita semua bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, tullabi wa talibati, dan juga pemirsa Habibus Salam TV yang sama-sama merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran telah menggambarkan kepada kita semua
bahwasannya ketika musuh kita yang nyata, makhluk Allah yang menjadi musuh kita, dan musuh ini musuh yang nyata bagi kita, maka musuh kita ini mengatakan atau memberitahukan kepada kita bahwasanya di antara hamba-hambanya Allah yang mana mereka semua akan selamat dari gangguan-gangguannya musuh-musuh kita ini ialah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menggambarkan kepada kita semua tentang bagaimanakah iblis laknatullahi alaihi ketika sudah dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka iblis laknatullahi alaihi ini meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur kepada iblis. Bukan hanya umur yang panjang, tetapi iblis ini meminta kepada Allah agar jangan sampai mematikan dia sampai nanti datang hari kiamat. Iblis ini meminta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkanlah saya, jangan matikan saya dulu sampai pada hari pembalasan. Langsung Allah jawab, qala innaka minal munzirin. Iblis, engkau memang termasuk orang-orang yang akan ditangguhkan. Maksudnya tidak akan dimatikan dahulu sampai datangnya hari kiamat. Selanjutnya iblis mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis masih mengakui bahwasanya Allah itu zat yang maha mulia. Qala fa bi'izzatika, demi kekuasaanmu wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in, akan aku ganggu mereka semua, akan aku sesatkan mereka semua. Itu adalah janjinya iblis kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iblis mempunyai misi bagaimanakah menyesatkan semua manusia, anak keturunan siapa? Adam. Yang mana sebab Adam inilah iblis laknatullahi alaihi dikeluarkan dari surga. Maka iblis mengatakan, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kekuasaanmu wahai Rabb, akan aku sesatkan mereka semua. Langsung iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang memang hamba yang ikhlas. Jadi sini ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, iblis memberitahukan kepada kita semua bahwasanya iblis akan menyesatkan kita selaku anak turunnya Adam. Tetapi ada di antara anak keturunan Adam, mereka semua tidak bisa disesatkan oleh siapa? Iblis. Siapa mereka? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari golongan hamba-hambamu yang memang mereka semua ikhlas. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari sini ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku dan juga santriawan-santriawati Habibus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang yang ikhlas lillahi ta'ala, memiliki keikhlasan dalam hatinya, maka merekalah orang-orang yang tidak akan bisa diganggu oleh yang namanya iblis. Tidak akan bisa disesatkan oleh siapa? Iblis laknatullahi alaih. Kalau ada dalam diri kita keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan di antara tanda-tanda orang itu ikhlas. Nah, ini penting ini. Jadi kalau memang kita pingin nggak bisa diganggu, disesatkan oleh iblis tadi, ini di antara tanda-tandanya saja. Di antara tanda. Imam Az-Zahabi mengatakan alamatul mukhlis, tanda orang itu ikhlas, tanda orang itu termasuk orang yang mukhlis. Apa tandanya? Annahu, sesungguhnya seseorang tersebut, idza utiba, ketika mereka semua itu ditegur dari kesalahannya, ya, wajar kalau kita manusia salah itu wajar. Biasa, manusia salah itu memang wajar. Tetapi ketika utiba, ketika ditegur dari suatu kesalahan kita, maka la yabra' nafsahu, maka orang tersebut tidak akan membela dirinya. Kalau memang salah, ya akui salah, bukan malah mencari pembelaan. Ini terkadang yang banyak kita temukan itu, kalau kita salah, kita ditegur, bukannya kita menerima, malah kita cari pembenaran. Ini yang menjadi masalah besar. Bahkan ketika kita ditegur, malah orang yang menegur kita itu menjadi musuh dari diri kita. Ini juga menjadi masalah besar. Maka berarti kalau kita misalkan ditegur dari perkara yang memang sejatinya itu untuk baik untuk diri kita, tetapi hati kita belum menerima, berarti ada masalah dalam diri kita. Kalau saya ngambil simpel contoh aja, sejatinya kalau hati kita baik, biasanya ketika ditegur pun itu tidak akan memberikan dampak buruk. Ya atau tidak? Biasa-biasa saja. Diberi teguran biasa diterima, nggak akan ada dampak sakit hatinya, dampak buruknya itu tidak ada. Tetapi kalau yang namanya hati lagi sakit, hati yang lagi luka, maka biasanya kesentuh sedikit saja biasanya akan ada rasa sakit. Sebagaimana kalau kita memiliki luka, kalau kita memiliki luka, janganlah kita tendang atau kita pukul, dipegang saja lukanya. Sakit atau tidak? Sakit. Itu cuma dipegang, nggak dipukul, juga nggak ditendang. Tetapi lagi dan lagi, gara-gara ada luka di mana? Di jasad kita, luka yang kita miliki, maka inilah yang membuat sakit ketika dipegang. Maka sama dengan yang tadi, ketika kita diberi teguran, diberi nasihat, kita sakit, ini membuktikan ada sesuatu yang sakit di dalam hati kita. Maka ini masalah. Kalau kita diberi teguran, hati kita merasa sakit, yang memberi nasihat kita musuhi, maka ini menunjukkan hati kita memang lagi sakit. Perlu yang namanya pengobatan. Perlu yang namanya diobati. Jangan biarkan hati kalau sakit itu, jangan biarkan. Kenapa? Karena yang namanya sakit itu biasanya kalau dibiarkan malah sembuh atau malah nambah. Kebanyakan sesuatu itu kalau misalkan nggak cepat diperbaiki, nggak cepat dibenarkan, biasanya rusaknya malah nambah, ngerembet kemana-mana. Tetapi kalau cepat langsung diobati, biasanya enggak lama, lebih gampang untuk diobati, lebih murah dalam bayarnya. Sama dengan hati. Kalau sudah tahu hati kita kok, aduh ini kok saya dinasihati agak rasa gimana, oh berarti hatinya ada sesuatu, ada sakit dalam hati kita. Maka segera obati hati kita. Jangan biarkan hati kita dalam keadaan seperti ini. Kalau seperti ini, lihat, ini masalah besar buat diri kita. Kenapa? Karena hati itu adalah raja untuk diri kita. Hati itu raja buat diri kita.
yang nantinya raja ini akan memerintahkan kepada semua pasukannya, semua anggotanya dalam setiap perkara yang diinginkan hati atau rajanya. Kalau rajanya raja yang baik, maka akan mengutus pasukannya, mengutus anggota-anggotanya akan dalam perkara yang memang baik. Tetapi sebaliknya, kalau rajanya raja yang buruk, maka anggota-anggotanya, pasukan-pasukannya pun juga akan ditunjukkan, diperintahkan ke dalam perkara yang buruk. Maka saya katakan lagi, kalau ada rasa tadi, segera obati hati. Ini sering kita temukan di santri ini biasanya. Ditegur malah apa? Malah marah. Ini masalah ini. Temannya lapor kesalahannya dia, biar dia berubah, malah nggak seneng sama yang ngelaporin. Salah. Sejatinya temanmu ketika melaporkan kesalahanmu, dia nggak menginginkan apa-apa kecuali menginginkan kebenaran dirimu, biar lebih baik lagi, tambah benar. Itu sejatinya. Tetapi banyak di antara santri yang memang hatinya ini masih bermasalah, ada sakit-sakit tadi, ketika ditegur kena masalah malah tidak mau menerima. Maka saya minta kepada semua hadirin wal hadirat, santriawan santriwati Habibus Salam, dan juga mengajak kepada pemirsa Habibus Salam agar kita semua mengoreksi hati-hati yang kita miliki. Apakah hati-hati kita yang kita miliki ini hati yang memang sudah baik, hati yang sehat, hati yang benar, atau hati yang buruk? Ini bahaya kalau hati kita hati yang buruk, apalagi hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati tidak akan kenal dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib berhati-hati. Maka orang-orang tadi yang ditegur, sebagaimana dikatakan Imam Az-Zahabi, ketika ditegur maka dia tidak akan membela dirinya. Akan tetapi bal ya'tarifu, dia akan mengaku kesalahan apa yang dia lakukan. Itulah orang yang diantara tanda keikhlasan dalam dirinya. Ditegur salah, afwan, saya salah, bagus. Mengakui kesalahannya, bukan mencari pembenaran. Setelah mengakui kesalahannya tadi, wayakul, kemudian orang yang ikhlas tadi ngapain? Rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang yang telah menunjukkan kepada saya aib-aib saya atau kesalahan-kesalahan saya. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Ada orang yang memberikan kesalahan saya, bukannya kita benci dengan orang tadi, tetapi malah mendoakan. Rahimallahu, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang telah menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ada dalam diriku. Itulah tanda orang yang memang ikhlas. Orang yang ikhlas diberitahu tentang kesalahannya, dia menerima, bukannya malah melawan. Dan ini tanda kebaikan. Karena kita tahu sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW, di antara tanda orang yang kiber itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran itu ada dinamakan kiber, dinamakan sombong. Hati-hati. Yang enggak mau menerima kebenaran, Rasul mengatakan al-kibru batarul haqq, menolak yang namanya kebenaran. Wa ghamtun nasi, dan ngecek, menghina teman-temannya atau menghina manusia. Menolak kebenaran, menghina manusia, itu diantara ciri sombong. Maka ini hati-hati. Diberitahu perkara yang benar, bukan malah mengakui kesalahannya, bukan malah mendoakan kebaikan buat yang memberitahu, malah memusuhi. Maka ini tanda masalah ada dalam hatinya. Maka dari sini ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa selalu mengawasi hati-hati yang kita miliki, sehingga dengan pengawasan, dengan muhasabah yang kita lakukan dengan hati kita ini, semoga hati-hati yang kita miliki menjadi hati-hati yang memang selamat, yang mana akan memudahkan kita semua bisa taat kepada Allah dengan melakukan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita yang mana pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang kaifiyah as-sujud. Bagaimanakah kita semua ketika melakukan sujud. Tetapi kalau kita mau mengkoreksi, mau mengevaluasi, Ustadz masih sering menemukan banyak di antara santri yang mana masih menggunakan cara sujud yang dulu mereka semua belum belajar. Cara sujud yang telah kita pelajari kemarin, ada beberapa santri yang belum menggunakan cara tersebut. Dan ini masih saya, jangan dikira Ustadz itu kalau sholat nggak mengamati santri. Tidak. Ustadz akan selalu mengawasi ini bagaimanakah mereka semua dengan pelajaran cara sujudnya dan cara yang lainnya. Jadi ilmu itu memang untuk diamalkan, bukan hanya dicatat. Jadi ilmu itu diamalkan. Maka untuk semua santri, yuk kita perbaiki semua sholat kita, semua amalan kita, cocokkan sebagaimana yang telah kita pelajari, yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, saudara-saudariku, santriawan, santriawati dan juga pemirsa Habibus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang samrah atau asar, buah ataupun efek dari sujud yang dilakukan seorang hamba. Jadi apa sih yang didapatkan ketika seorang hamba melakukan sujud? Apa yang dia dapatkan? Inilah yang akan kita bahas, kita kaji pada malam hari ini. Karena kita tahu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bahwasanya setiap Allah memberikan syariat kepada kita, setiap Allah memberi perintah kepada kita dalam suatu perkaranya, suatu perintahnya, maka pastilah ada hikmah yang ada di dalam perintah tersebut. Terkadang hikmah tersebut kita temukan, iya, kebanyakan hikmahnya kita temukan. Bahkan Allah langsung menjelaskan baik lewat Al-Quran ataupun hadis-hadisnya, manfaat-manfaat kalau kita mau melakukan perkara perintah tersebut. Tetapi juga tidak ada beberapa manfaat, beberapa hikmah yang memang Allah tidak tunjukkan. Tetapi tetap kita yakin semua yang Allah perintahkan pastilah ada hikmah, ada kebaikan apabila kita mau melakukan perkara tersebut. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sudah ada nih? Belum ya? Naam. Di antara samrah buah yang pertama, kita akan mengkaji dari sujud yang dilakukan seorang hamba, bahwasanya dengan sujud kita maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Ini kita masukkan per item ya dalam satu hadis. Allah akan mengangkat derajat kita. Selanjutnya Allah akan mengampuni dosa kita. Dan selanjutnya Allah juga akan memberikan
kebaikan buat diri kita. Jadi ini diantara fadilah yang pertama dalam hadis, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan, dengan kita bersujud kepada Allah, Allah angkat derajat kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah akan tambahkan kebaikan buat diri kita. Jadi sujudnya akan menghasilkan apa? Ampunan, naik derajat, dan menambahkan pahala. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW telah mengatakan, warada inda Muslim min hadis Thauban radhiyallahu anhu annahu jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu akhbirni an amalin yudkhiluni al-jannah. Ada seseorang yang pernah datang kepada Rasul dan bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Jadi orang-orang dahulu itu kayak gitu, antusias mereka semua dengan surga itu, masya Allah. Maka mereka semua datang ke Rasul, enggak, biasanya apa? Bukan minta harta, minta ini, tapi minta apa? Surga. Bagaimanakah caranya, amalan yang mana? Itulah mereka. Selanjutnya Rasulullah SAW fasakatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul diam. Fa'ada ar-rajul qawlahu thaniyah. Orangnya ngulangi perkataan yang sama. Rasul, tunjukkan amalan yang memasukkan saya ke surga. Fasakata alaihi sanam. Rasul diam kembali. Fa'ada ar-rajul qawlahu thalithah. Orang tadi ngulangi pertanyaan ketiga kali. Fasakata, kemudian diam. Tsumma qala lahu, kemudian berkata kepadanya, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Thauban mengatakan, alaika bisujudi, maka hendaklah kalian semua melakukan sujud. Jadi ketika bertanya 3 kali amalan yang masukkan ke surga, Rasul awalnya diem. Terus ditunjukkan bahwasannya kalau memang kamu mau, saya telah mendengar Rasul bersabda, alaika bisujud, wajib untukmu melakukan sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah. Tidaklah engkau melakukan satu sujud saja memang murni untuk Allah. Lihat, satu sujud saja yang kita lakukan untuk Allah, illa rafa'akallahu biha darajah. Allah akan mengangkat dengan sujudmu tadi, satu sujud tadi, derajatmu. Jadi dengan sujud yang kita lakukan, Allah mengangkat derajat. Selanjutnya, wa hutta anka biha khati'ah, dan akan menghapuskan darimu dosa. Jadi dari hadis ini kita semua tahu bahwasanya orang yang sujud kepada Allah, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya, dan Allah nanti akan menambahkan pahala. Dalam hadis yang lain dikatakan, man sajada lillahi sajdatan, barang siapa melakukan sujud sekali saja untuk Allah, kataballahu lahu biha hasanah. Allah akan tulis dengan satu sujud tadi satu kebaikan. Wa hutta biha anhu khati'atan. Allah akan menghapuskan kesalahan buat dirinya. Wa rafa'a lahu biha darajah, dan Allah juga akan mengangkat dengan sujud tadi satu derajat. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang telah kita baca tadi memberitahukan kepada kita semua, satu sujud saja yang kita lakukan akan mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita, menambahkan pahala kita. Coba kalau kita lihat berapa kali sujud kita lakukan. Berapa kali?
Kalau kita hanya melakukan sholat fardunya saja, misalkan itu minimumnya, minimumnya. Tetapi kita temukan banyak di antara saudara kita yang ngakunya muslim, minimumnya itu bukan 5 kali sholatnya, tetapi minimumnya biasanya seminggu sekali. Ada yang berapa? Setahun sekali. Dan yang lebih miris lagi, ada yang sekali disolati. Ya atau tidak? Ini paling miris ini. Ada yang seminggu sekali, ada yang setahun, ada yang sekali disolati tapi ngaku muslim. Ada atau tidak? Ada. Maka ini masalah. Sejatinya sholat minimum bagi kita yang sudah mengaku Islam, sholat wajib 5 kali. Itu minimum paling kecil. Maka kalau nggak ada minimumnya ini, berarti kita bisa jadi akan keluar, tergeser dari yang namanya Islam. Maka hati-hati, jangan kita menyepelekan perkara sholat. Kita tahu bahwasanya sholat ialah ibadah yang paling agung. Nggak ada ibadah yang paling agung setelah syahadat kecuali sholat. Kalau sholat sudah berani digampangkan, disepelekan, diremehkan, berarti orang tersebut akan meremehkan amalan-amalan yang lainnya. Maka kalau orang sudah nggak sholat, jangan percaya. Hati-hati. Kebiasaan orang yang sudah nggak sholat itu biasanya apa? Orang yang nggak bisa dipercaya. Bagaimana kita percaya dengan Allah saja kayak gitu, apalagi dengan kita? Maka hati-hati bagi orang-orang yang memang tidak melakukan sholat. Maka dengan kita minimum sholat 5 kali, dalam satu sholat, satu rakaat berapa? 2 kali sujud. Ya atau tidak? Dan kita satu hari berapa kali rakaat? 17 kali berapa? Kali 2 berarti 34 sujud. Itu satu harinya, belum sholat sunnah yang lainnya. Kalau memang itu murni sujud kita yang benar lillah tadi, man sajada lillah, orang yang sujud karena Allah, Allah akan angkat memang derajatnya. Ini diantara buah yang pertama, efek yang pertama bagi orang-orang yang mau sujud. Apa tadi? Allah angkat derajat, Allah tulis kebaikan, dan Allah akan ampunkan dosa. Ini buah yang pertama. Buah yang kedua. Sudah ada sekarang? Adzan dulu kalau sudah, biar nanti lebih tenang ketika menyampaikannya. Silakan bagi yang bertugas, dan bagi yang bertugas ngasih minum, bawa minum tadi, silakan minumnya dibawa ke sini. Nah, barakallahu fiik. Allahu akbar, Allahu akbar. Istri saya. Asyhadu an la ilaha illallah.
محمدا الوسيلة والفضيلة. Naam, bismillah, kita lanjutkan kembali. Di antara buah yang kedua yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada seluruh umatnya, bagi yang mau melakukan sujud, maka orang yang mau melakukan sujud akan mendapatkan kebersamaan dengan Rasulullah di dalam surga. Saya ulangi kembali, bahwasanya orang yang memperbanyak sujud, sering melakukan sujud, akan mendapatkan potensi bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis yang pertama tadi mengatakan mendapatkan apa? Derajat. Tapi hadis yang selanjutnya ini memberitahukan kepada kita semua bahwasanya orang yang memang selalu sering melakukan sujud, mereka semua akan berpotensi untuk bersama Rasul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hadis yang kita baca pada malam hari ini. Hadis yang pertama mengatakan, hadis akhrajahu Imam Muslim an Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Jadi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, beliau mengatakan, kuntu abitu ma'ar Rasul, saya itu bermalam bersama Rasul, fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Jadi saya itu membantu memberikan air wudunya Rasul dan membantu apa-apa yang dibutuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ka'ab, Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami bermalam dengan Rasul, selalu membantu Rasul. Maka setelah seringnya membantu ini, maka Rasul pun mengatakan, faqala li, Rasul mengatakan kepada saya, salni, mintalah kepadaku. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya pingin bersamamu di surga. Qala, maka Rasul mengatakan kembali, aghairu dzalik, wahai Ka'ab, apakah enggak ada yang lain selain itu? Maka Ka'ab mengatakan, qultu huwa dzak, ya Rasulullah, aku hanya ingin itu saja. Aku hanya ingin bisa bersamamu di surga. Maka Rasul mengatakan, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud, maka bantulah saya untuk bisa bersama denganmu dengan cara apa? Perbanyak sujud dalam dirimu. Jadi memperbanyak sujud kita, dengan kita banyak melakukan sujud, maka ini adalah potensi untuk bisa bersama di surganya Allah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah caranya bisa di surga bersama Rasul, dan itu diantara nikmat yang sangat luar biasa. Bisa satu kamar dengan presiden, waduh, itu udah bangganya aja luar biasa, ya atau tidak? Misalkan kalau kita ini, misalkan saja satu kamar dengan bupati saja, satu kamar di hotel itu misalkan, apa yang kita lakukan? Yang selfie, ya kan? Langsung telepon keluarganya, telepon ininya, ya atau tidak? Apalagi Pak Presiden, langsung beritahu semuanya di Facebook, dimanapun, semua di share bahwasanya saya lagi bareng dengan Bapak Presiden.
Ini kalau kita semua bersama dengan Rasulullah, alangkah luar biasanya. Orang yang termulia yang ada di muka bumi ini. Maka alangkah bahagianya. Maka tidak ada cara kecuali apa? Fa'inni ala nafsika. Maka tolonglah saya dalam dirimu bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, rawahu Tabrani, hadis sahih, annahu qala kuntu akhdamu Nabi sallallahu alaihi wasallam nahari. Jadi pernah ada sahabat ini selalu membantu Rasulullah ketika siang hari. Fa idza kana al-lail awaitu ila babi Rasul sallallahu alaihi wasallam fabitu indahu. Maka saya pun kembali kepada Rasulullah dan bermalam dengan Rasulullah. Fala azalu asma'uhu yaqulu subhanallah subhanallah subhana rabbi. Jadi orang ini, sahabat ini mendengar Rasulullah selalu zikir subhanallah 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 subhana rabbi, selalu mendengar. Hatta amal an taglibani aini fa anam. Sehingga saking Rasul itu sering zikir tadi, ngantuk. Siapa sahabat tadi? Faqala yauman ya Rabi'ah salni fa'utik. Faqultu, ini Rabi'ah lagi ini. Hadis yang lain. Fa'utik faqultu angzirni hatta angzur. Ungzurni hatta angzur. Angzirni hatta angzur. Jadi biarkan saya dahulu. Wa tadzakartu anna dunya faniyah munqatiyah. Maka setelah Rasul menawarkan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, apa yang kamu pingin? Maka Rabi'ah mengatakan, tunggu ya Rasulullah, tunggu, saya pingin berpikir dulu. Setelah itu baru beliau teringat bahwasanya anna dunya faniyah munqatiyah. Dunia itu akan sirna, dunia itu bakal terputus. Maka selanjutnya fakultu ya Rasulullah as'aluka an tad'u Allah an yunajjiyani minan nar wa yadkhuluni al-jannah. Ya Allah, ya Rasulullah, aku minta agar engkau berdoa kepada Allah untuk Allah menyelamatkanku dari neraka dan memasukkan saya ke dalam surga. Ini yang benar. Meminta kepada siapa? Allah. Kalau meminta kepada Rasulullah itu minta doa, dan kalau dalam keadaan masih hidup. Kalau dalam keadaan sudah meninggal dunia maka tidak diperbolehkan. Ya Rasulullah, tolong doakan ya Rasulullah. Tidak boleh. Kalau masih hidup maka diperbolehkan. Maka selanjutnya fasa kata Rasul diam lagi. Summa qala man amaruka bihada. Siapa yang nyuruh kamu ngomong ini, meminta ini? Siapa yang nyuruh? Qultu ma amaroni bihi ahad. Enggak ada orang yang nyuruh saya. Satu orang pun enggak ada yang nyuruh saya. Walakinnani alimtu anna dunya faniyah munqatiyah. Saya tahu dunia itu akan sirna. Saya tahu dunia itu enggak selama-lamanya dan dia bakal terputus. Wa anta minallahi bil makan alladhi anta minhu. Dan engkau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ahbabtu an tad'uwallaha li. Maka saya juga ingin memiliki kedudukan tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni fa'ilun. Maka Rasul mengatakan inni fa'ilun. Iya, saya mau melakukan. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu saya di dalam dirimu memperbanyak sujud. Lagi dan lagi ini semua membuktikan kepada kita semua bahwasanya kebersamaan kita dengan Rasulullah itu bisa kita dapatkan kalau kita memperbanyak sujud. Itu perkara yang kedua, atau buah yang kedua. Buah yang ketiga, kita percepat saja, bahwa buah yang ketiga ialah dengan kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan tanda kita
akan memberikan tanda kepada kita bahwa kita adalah umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kita sujud kepada Allah, maka akan memberikan tanda kepada diri kita bahwasanya kita umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Ma min ummati min ahadin illa ana a'rifuhu yaumal qiyamah." Jadi ma min ummati, tidak ada dari umatku itu yang mana saya tidak mengenal mereka pada hari kiamat. Semuanya akan saya kenal dari umatku walaupun memang belum pernah melihat. Wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kasratil khalaiq? Ya Rasulullah, bagaimanakah engkau mengetahui mereka semua dengan saking banyaknya makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah SAW memisalkan kepada kita semua bahwasanya Rasulullah SAW akan mengetahui mereka semua dari cahaya dari bekas sujud-sujud mereka. Rasul mengatakan, fa inna ummati yauma idin hururul sujud. Jadi umatku itu akan memiliki cahaya-cahaya dari sujudnya. Muhajjaluna minal wudu. Mereka semua juga akan mendapatkan cahaya dari wudunya. Maka dengan wudu kita, dengan sujud kita, ini semua akan menjadi tanda bahwa kita semua adalah umatnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buah yang keberapa? Ketiga. Buah yang keempat selanjutnya, bahwasanya api neraka itu tidak akan memakan anggota yang digunakan untuk sujud. Jadi api neraka itu tidak akan bisa membakar apa tadi? Anggota yang digunakan untuk sujud. Ini buah yang selanjutnya yang luar biasa. Yang lain kebakar iya mungkin, tetapi perkara yang digunakan untuk sujud, maka itu semua tidak akan terbakar. Ini diantara keistimewaan efek dari kalau kita mau melakukan sujud. Jadi anggota kita tidak akan terbakar. Dalam hadis yang sangat panjang, Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita semua, hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar, ketika Allah ingin memberikan rahmat kepada penduduk neraka. Ini sudah akhir-akhir ini, orang-orang yang sudah pernah merasakan siksanya Allah, maka ketika Allah ingin memberikan rahmatnya, amarallahul malaikata an yukhriju man kana ya'budullah, maka Allah memerintahkan kepada malaikatnya Allah untuk mengeluarkan siapa yang memang menyembah Allah. Bukan berarti orang yang menyembah Allah itu gak masuk neraka, tidak. Bisa jadi masuk neraka dahulu. Wa ya'rifunahum bi atharis sujud. Nah, ini hadis yang selanjutnya. Mereka semua itu dikenali dengan bekas-bekas sujud mereka. Lihat lagi dan lagi, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sujud itu menjadi tanda bahwa kita dulunya pernah menyembah Allah. Ya wajar kalau orang yang tadi seumur hidup disolati sekali, maka dia belum pernah meletakkan keningnya ketika sujud, maka wajar kalau Allah nggak kenal. Maka selanjutnya, fayukhrijuna minan nar, maka mereka semua dikeluarkan dari neraka. Fakulu benu Adam ta'kuluhun nar, semua anak Adam, semua manusia akan dimakan yang namanya api. Enggak kenal dia. Apapun itu, besi aja bisa dibakar, ya atau tidak? Besi pun bisa leleh. Api dunia yang sekarang aja bisa melelehkan besi, apalagi api akhirat. Maka Rasulullah mengatakan illa athar sujud, kecuali
yang bekas-bekas sujud itu tidak akan dimakan oleh api. Ini keistimewaan apa tadi? Kalau kita sujud, apa bekas-bekas anggota badan yang kita gunakan untuk sujud maka tidak akan dimakan oleh api. Ini api bukan api dunia ya, ini api neraka. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara samrah atau buah bagi orang-orang yang mau melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang selanjutnya ialah dengan kita melakukan sujud maka kita semua menghinakan yang namanya syaitan. Ya. Dengan kita melakukan sujud berarti kita semua lagi menghinakan syaitan. Bahkan nanti bukan hanya menghinakan. Syaitan itu dalam hadis itu dikatakan nangis gara-gara sujud yang kita lakukan. Berarti kalau kita membuat syaitan nangis, bangga kita. Kenapa? Karena dia memang musuh kita. Buat mereka semua nangis. Maka dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan idza qara ibnu adam as-sajdah fasajada. Ketika seorang manusia membaca ayat sajdah, ya, setelah itu melakukan sujud, i'tazala syaitanu yabki, maka syaitan itu akan menyendiri pergi dalam keadaan menangis. Jadi kalau kita baca ayat sajdah, tahu-tahu kita baca dan kita sujud sajdah, maka syaitan akan pergi dan menangis. Yaqulu ya wailah, alangkah celakanya. Amara ibn Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Allah memerintahkan kepada anak-anak Adam, kita selaku manusia, untuk sujud kepada Allah, maka mereka semua melakukan falahul jannah, maka baginya surga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu fali annar. Dan saya diperintahkan untuk sujud tapi saya enggak mau, maka bagi saya neraka. Maka wajar dia menyesal. Ya wailah, alangkah celakanya manusia-manusia yang disuruh sujud dia mau, maka baginya surga. Tetapi saya dulu pernah diperintahkan sujud. Kepada siapa? Kepada siapa? Adam. Tapi enggak mau. Dengan sifat sombongnya, ana khairum minhu, saya lebih hebat, lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah, maka saya lebih mulia. Maka di sini kalau kita selaku hambanya Allah mau sujud tadi, maka akan membuat syaitan apa? Menangis. Dia teringat masa lalu. Hadis yang lain juga mengatakan, hadis Tabrani, dan hadis ini sahih dari Abdullah ibn Mas'ud, idza ra'a syaitanu ibnu Adam sajidan soha. Maka apabila syaitan itu melihat anak Adam lagi sujud, maka dia akan berteriak. Wa qala ya wailah, alangkah celakanya. Ya wailah syaitan, alangkah celakanya syaitan. Amarallahu ibnu Adam an yasjuda wa lahul jannah fa ata'a. Allah memerintahkan anak Adam untuk sujud, maka dia taat, maka baginya surga. Wa amaroni an asjuda fa asaitu fali annar. Dan saya diperintahkan untuk sujud,
tetapi saya tidak mau, saya malah bermaksiat, maka bagi saya neraka. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini telah memberitahukan kepada kita semua bahwasannya dengan kita melakukan sujud kepada Allah, maka sejatinya kita ini lagi menghinakan syaitan. Bahkan bukan menghinakan, membuat dia nangis, teringat masalah lalu. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manfaat sujud yang selanjutnya ialah bahwasanya sujud yang kita lakukan akan menjadikan doa kita diterima atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi doa yang telah kita sujud yang telah kita lakukan akan membuat doa yang kita panjatkan, doa yang kita ucapkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu hadis dikatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Maka ketika dalam ruku' agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, sungguh-sungguhlah kalian melakukan doa. Jadi ketika ruku sungguh kita apa? Mengagungkan Allah. Tetapi kalau ketika sujud, maka fajtahidu fid du'a, sungguh-sungguhlah ketika doa. Selanjutnya faqamimna an yustajaba lakum, maka itu lebih layak untuk dikabulkan untuk kalian. Maksudnya doa yang dibaca di dalam sujud maka itu berpotensi besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang lain yang telah memberitahukan kepada kita semua bahwasanya Rasul juga mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abd min rabbih wa huwa sajid. Jadi kenapa sih kok doa di sujud itu dikabulkan? Apa di antara alasannya? Alasannya ialah itu tempat yang paling dekat antara Allah dan juga hamba-hambanya. Jadi Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, yang paling dekat antara Allah dan juga makhluknya kapan? Wa huwa sajidun, dia dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud ialah waktu momentum yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di antara manfaat buah yang selanjutnya. Yang terakhir, kita percepat, bahwasanya buah yang terakhir bagi yang mau melakukan sujud ialah akan menjadikan solat yang dia lakukan menjadi solat yang sah atau solat yang diterima. Itu bagian terakhir. Jadi dengan sujud yang kita lakukan akan menjadikan solat yang kita lakukan menjadi solat yang sah. Karena sebagaimana telah kita sepakati bahwasanya solat yang dilakukan tanpa ada sujud maka solatnya tidak akan diterima. Sepanjang apapun solatnya, sebaik apapun solatnya, kalau solatnya tidak ada sujud di dalamnya maka tidak akan sah solat yang kita lakukan. Karena yang namanya sujud itu ialah di antara rukun-rukun solat. Maka rukun-rukun ini wajib kita lakukan kalau memang kita semua ingin mendapatkan solat kita, solat yang sah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka dari sini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk melakukan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melakukannya, nantinya ini menjadi modal buat diri kita semua, bisa membuat kita semua berbahagia di dunia yang sementara dan di akhiratnya Allah yang selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi para